Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan video pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Anak dalam Islam dengan dosen pengampuh Umi Siti Marlina MPDI yang berjudul Bahaya Pendidikan yang Buruk bagi Anak. Perkenalkan, nama saya Fani Noviana dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitaraya dari kelompok 8. Hai, perkenalkan, nama saya Nila Suswita dari kelompok 8. Bahaya pendidikan yang buruk bagi anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, menginginkan anak yang memiliki ilmu serta akhlak yang baik. Ini bisa disebabkan karena pendidikan yang baik dari orang tuanya. Tapi ada juga anak yang akhlaknya buruk dan melakukan banyak tindak kejahatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yaitu karena pendidikan yang buruk dari orang tua kepada anaknya. Banyak orang tua yang secara tidak sadar menghancurkan psikologis anaknya dengan menuntut anaknya secara berlebihan. Maka, perilaku orang tua yang seperti ini masuk ke dalam perilaku toxic parents. Ada beberapa ciri-ciri perilaku toxic parents, di antaranya: yang pertama, tidak menghargai usaha, pencapaian, dan pilihan anak. Padahal sebagai orang tua, sekecil apapun usaha yang anaknya lakukan haruslah dihargai. Sekecil apapun pencapaian yang dilakukannya, orang tua harus memberi apresiasi. Yang kedua, menganggap prinsip orang tua selalu benar. Banyak dari orang tua yang menyangka bahwa pilihan yang mereka pilih untuk anaknya adalah yang terbaik, padahal hal itu belumlah tentu yang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga adalah membanding-bandingkan sang anak. Tidak jarang kita temui di zaman ini, banyak orang tua yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Padahal setiap anak memiliki kemampuan dan keistimewaannya masing-masing. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan di bidang akademik, bisa jadi mereka baik dalam bidang non-akademik. Yang keempat, mempermalukan anak di depan umum. Para orang tua ketika mereka marah, mereka tidak melihat situasi dan kondisi. Mereka akan memarahi anak mereka di depan umum. Padahal seharusnya orang tua tidak melakukan hal ini. Karena jika orang tua terus-terusan melakukan hal seperti ini, anak akan membangkang apa yang orang tuanya katakan di kemudian hari. Perlakuan toxic parents yang terakhir adalah melarang anak menangis. Ketika anak menangis, banyak orang tua yang berusaha untuk menghentikan anaknya, mencari cara bagaimana supaya anaknya bisa diam. Padahal sebenarnya menangis merupakan cara mereka untuk meluapkan emosi yang mereka rasakan. Dampak pendidikan yang buruk bagi anak yang berikutnya adalah anak menjadi durhaka kepada orang tuanya. Mereka akan melawan apa yang orang tuanya katakan dan tidak mau mendengarkannya. Perlakuan yang buruk dari orang tua kepada anaknya seperti memukul, berkata kasar, memaksakan kehendak, ini bisa membuat anak terganggu mental dan psikisnya, yang menyebabkan mereka kehilangan jati dirinya sehingga kurang sempurna kewanitaan dan kejantanannya. Pendidikan yang buruk juga bisa menyebabkan anak memiliki akhlak yang rusak dan tidak terpuji. Mereka akan banyak melakukan kesalahan dan tindak kejahatan. Pendidikan yang buruk juga bisa menyebabkan sebuah keluarga bobrok dan tidak komitmen dengan syariat Allah. Mereka akan banyak meninggalkan perkara akhirat dan lebih mementingkan perkara duniawi yang sifatnya sementara. Dan yang terakhir, pendidikan yang buruk bagi anak juga bisa menyebabkan munculnya permusuhan di antara anak-anak, karena anak tersebut sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk, sehingga ketika mereka bersama temannya, mereka pun tidak ada rasa saling
menyayangi dan mengasihi, sehingga muncullah pertengkaran di antara mereka. Jadi kesimpulannya adalah, didiklah anakmu dengan baik, didiklah anakmu dengan ketentuan dan syariat yang telah Allah tentukan, agar mereka kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa memberi syafaat untuk kalian di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.